Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dengan saya Ai Elvaria. Tetapi saat ini saya ada di rumah saya sendiri, yaitu ada di wilayah Surade, Kabupaten Sukabumi. Sehari-hari saya seorang pengajar di sekolah menengah pertama yang berada di wilayah Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya mau berbagi cerita atau pengalaman bagaimana saya memanfaatkan lahan sekitar rumah menjadi sesuatu hal yang lebih produktif dan tentunya berguna bagi kehidupan sehari-hari saya beserta keluarga. Tidak menjadi masalah lahan sekitar rumah kita itu mau sempit ataupun luas. Jika tidak terlalu luas, mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita manfaatkan. Demikian juga jika luas berarti akan lebih banyak lagi yang bisa kita manfaatkan. Dengan cara memanfaatkan lahan seperti ini banyak sekali manfaatnya. Misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, tidak semuanya membeli ya, tidak tergantung terus dengan pasar. Nah, ini kondisi rumah bagian depan saya. Yuk kita lihat semuanya. Nah, di bagian depan rumah saya ini ada pohon jambu Jamaika ya. Ini usianya sama dengan usia rumah saya. Jadi pas pertama dibangun ini langsung ditanam. Nah, ini udah sering berbuah. Ini kita tidak perlu membeli lagi ke pasar. Sudah 2 tahun ini kita tidak pernah beli lagi jambu Jamaika, dan ini sekali berbuah banyak sekali. Bahkan ada yang sudah dijual, sebagian dibagikan, sebagian dijual, dan tentu yang dimakan juga banyak. Ini jambu Jamaika ini ada banyak pohonnya, sekitar 5, dan semuanya itu produktif berbuah semuanya. Nah, ini bagian kanan di depan rumah ini ada pohon jamblang. Kalau di sini dikenalnya anggur Cina ya. Nah, ini berkhasiat katanya untuk penyakit diabetes. Nah, ini rasanya seperti jambu Jamaika, masih manis-manis asam. Buahnya kecil, warnanya ungu. Ya. Kemudian kita lihat di bagian samping jambu Jamaika ini ada pohon jeruk. Ini nggak tahu jeruk apa namanya, dan ini tidak berhenti berbuahnya, terus berbuah. Nah, ini sebentar lagi matang. Ini matangnya tidak sampai kuning sih, cuman ketika kita pijit bagian ujungnya empuk. Nah, ini berarti sudah matang dan rasanya tidak terlalu manis, ada asam-asamnya, tapi kalau dimakan itu segar banget. Ini buahnya tidak pernah berhenti. Nah, ini usianya sama, sekitar 5 tahun lebih, seusia rumah saya. Dan ini di sampingnya ada pohon belimbing. Ini belimbing besar, ini belimbing ukurannya yang suka ada di supermarket. Nah, ini Nah, ini sedang berbunga. Cuman ini gangguannya sering hinggapi semut atau lalat buah. Jadi buah yang dihasilkannya itu tidak bagus semua kadang-kadang. Tetapi semenjak pohon belimbing ini berbuah, ya kita tidak pernah beli belimbing lagi. Sekarang kita lihat bagian depan, posisinya pas bagian halaman depan. Ini ada kebun hidroponik saya. Ini pertama dibangun semenjak terjadi pandemi ya, sekitar bulan April 2020. Ini saya menggunakan sistem DFT dan NFT. Nah, ini ada tanaman selada, ini udah sekitar 1 minggu lebih. Ini masih lama panennya karena selada itu usianya cukup lama, sekitar 1 bulan sampai bisa dipanen. Nah, ini kosong karena lagi menunggu proses penyemaian. Ini kenapa saya menggunakan teknik hidroponik, karena saya tidak memiliki lahan khusus untuk kebun seperti ini. Jadi saya manfaatkan lahan depan rumah. Ini dulunya taman biasa, ada rumput, tanaman-tanaman hias, tetapi saya bongkar, dijadikan kebun hidroponik. Dan ini alhamdulillah setiap bulannya menghasilkan, omsetnya sekitar 1/3 sampai 2/3 gaji bulanan saya.
Kita lihat sebelah sininya. Ini saya manfaatkan lahan yang di pinggirnya ini walaupun sempit. Ini ada pohon belimbing yang dicangkok. Belimbing yang tadi di depan yang pertama saya cangkok dengan suami saya, dan saya coba tanam di pot, di ember ya, bekas ember. Dan ini sudah berbunga banyak, tetapi ini bunga pertama ya, belum kelihatan buahnya nanti seperti apa. Dan ini di sampingnya ada pohon salam. Nah, ini yang sering dicari ibu-ibu setiap hari kalau mau masak. Jadi saya tidak pernah beli lagi daun salam dari pasar, dan tentunya ketika mau masak salamnya masih segar seperti ini. Ini di sampingnya ada sawo, cangkokan sawo yang ditanam di ember. Kita coba apakah buahnya bagus atau tidak. Kemudian di sampingnya ini ada pohon lengkeng, ada 2 buah. Yang satu ini buahnya tidak terlalu produktif ya, dan ini yang satu lagi ini produktif sekali, terus berbuah, dan sudah 2 tahun lebih ini kita tidak pernah beli lengkeng lagi. Ini juga kemarin baru panen, bisa berbagi dengan tetangga, dengan saudara. Ini walaupun kecil tapi buahnya banyak. Itu juga masih ada yang belum dipanen itu, karena ini matangnya tidak serentak. Dan ini manisnya luar biasa, sampai wanginya itu tercium ke berapa puluh meter ke tetangga. Ini alhamdulillah, selain dihasilkan buah, kita juga ini udah banyak batang yang dicangkok. Udah banyak batang yang berhasil dicangkok dan cangkokannya dijual. Udah sampai puluhan batang ini dicangkok. Sampai hampir habis ini batangnya. Buahnya lengkeng itu buahnya harus dilindungi. Kenapa? Karena itu kelelawar suka sekali dengan buah lengkeng. Nanti habis buahnya. Nah, kita lihat sebelah samping kanan rumah. Ini masih hidroponik. Ini bayam. Ini bayam yang sudah berusia 1 minggu lebih, dan sekitar 4 harian lagi ini akan dipanen dan saya jual. Ini saya mengelolanya sendiri, mulai dari nyemai, menanam, panen itu saya lakukan sendiri di sela-sela waktu di luar kesibukan saya. Kalaupun sibuk ya saya stop dulu nanamnya, jadi tidak punya pegawai ini saya. Dan ini banyak sekali peminatnya bayam itu, karena rasanya berbeda dengan bayam yang dibeli dari pasar. Udah 1 tahun ini saya tidak pernah beli sayur bayam, tidak pernah beli sayur kangkung, pakcoy, selada. Ya tinggal kita panen hasil sendiri, dan sebagian tentunya dijual. Kemudian kita lihat bagian ujung ini. Nah, ini karena tembok, jadi saya manfaatkan tanaman dengan cara menggunakan pot. Ini ada tanaman cabai ya, ini cabai karena lagi musim kemarau, jadi buahnya tidak terlalu bagus seperti sebelumnya. Ini udah hampir setahun lebih usianya, kemarin sudah hampir mati. Tapi saya coba perbaharui, dikasih juga dengan pupuk cair POC hasil karya siswa di sekolah. Saya bawa sampelnya ke sini, dan alhamdulillah ini setelah kering subur lagi ini daunnya, bahkan berbunga lagi ini. Nah, untuk sehari-hari saya gunakan pupuk POC, kadang menggunakan air cucian beras, jadi limbah cucian berasnya tidak dibuang begitu saja. Kemudian di sebelah sini ada seledri. Ini saya sudah lama nggak beli seledri, tinggal cabut, tinggal petik dari sini. Dan ini subur sekali. Setiap hari saya kasih cucian beras, air cucian beras ya. Kadang air cucian berasnya saya fermentasi dulu dengan menggunakan bioaktivator selama 1 minggu, dan itu hasilnya lebih bagus ya, lebih mudah terserap nutrisinya oleh tumbuhan. Ya, ini sudah sering saya petik sampai seperti ini, tapi alhamdulillah
tidak pernah beli lagi seledri. Dan ini di sampingnya ada cabai. Ini buahnya banyak. Ini tidak bersisa yang merahnya, setiap kali masak saya petik yang merahnya. Ini sudah hampir mati kemarin pas awal kemarau, saya kasih POC lagi dan alhamdulillah ini subur lagi. Di sampingnya ini ada pohon katu. Ini sudah diperbaharui, sudah dipotong biar tumbuh lagi daun-daun baru. Ini bagus sekali sayur ya. Kemudian di sini di sampingnya ada pohon manggis. Ini posisi belakang rumah, bagian belakang itu kebun orang. Nah, ini di benteng. Nah, ini pohon manggis tapi belum berbuah ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berbuah. Dan ini di sampingnya di lahan yang ya paling sudut. Ini sudah diperbaharui, dipotong. Ini tanaman kunyit, kemudian ini ada jahe merah. Ini masih katu. Itu ada cangkokan belimbing. Nah, ini ada cangkokan belimbing. Ini cangkokan belimbingnya ada buahnya. Ini kenapa dibungkus sama plastik ya, biar tidak diserang oleh semut. Nanti kalau sudah semut atau lalat buah itu nanti rusak buahnya. Ya. Ini sisa jual ya, sisa yang dijual ada 1 batang. Dan ini di pinggirnya ada kemangi. Wah, ini suka dipakai buat pepes. Ya, ada kunyit, jahe. Ya, ini ada daun sirih. Ini tanaman obat. Kalau saya atau anak saya batuk, keluarga saya batuk, tinggal rebus aja daun sirih ditambah jahe, ditambah daun suji. Wah, itu khasiatnya bagus sekali. Ya, di sini ada. Nah, ini jambu kristal. Saya banyak pohon jambu kristal ini di depan, di pinggir ya. Ini buahnya banyak sekali buah. Udah 2 tahun lebih ini saya tidak pernah beli lagi jambu kristal, bahkan ada yang udah dijual. Itu kalau kita beli dari pasar sekilonya 25.000 kan. Ini masih kecil ini. Ini buahnya kalau udah besar, udah matang ini sekitar 7 on satunya. Ini masih kecil. Ini lebat sekali. Ini harus dibungkus ya. Nah, ini di samping jambu kristal ada tanaman serai. Nah, ini temennya daun salam, disukai oleh ibu-ibu ini. Nah, ini di sampingnya ada ganyong ya, kalau di kita bahasanya ganyong. Ini obat, tanaman obat keropos tulang atau osteoporosis. Ini umbinya bisa direbus kemudian dimakan seperti talas ini bentuknya. Itu khasiatnya luar biasa buat penyakit osteoporosis. Ini ada beberapa cangkokan yang tersisa. Ada cangkokan lengkeng ya, ada cangkokan jamlang itu ada ganyong juga. Ini sisa yang dijual kemarin, masih ada sisa. Dan ini ada di sampingnya ada nangka. Ini lahannya tidak terlalu luas sebetulnya ya, kita manfaatkan saja. Ini nangka ini sudah berbuah. Ini nangkanya kecil tapi rasanya manis, nggak tahu nangka apa ini namanya. Ini tingginya sekitar 2,5 meter ya. Dan ini di sampingnya ada takoka. Nah, ini takoka. Ini buahnya lebat sekali, khasiatnya bagus takoka. Ini kita harus banyak makan lalab-lalaban. Ini di samping ini ada binahong. Binahong ini merambat, jadi saya tanam di pagar. Ini khasiatnya untuk obat kolesterol ya, darah tinggi. Caranya direbus dan air rebusannya itu diminum. Ini rencananya nanti, ini ada pohon buah naga, baru beberapa bulan ini ditanamnya. Ini banyak, di sebelah sini juga ada pohon naga. Ini rencananya nanti di sini mau buat kandang ayam. Ya nggak akan banyak, cukup buat makanan kita kalau pengen daging ayam kampung. Karena saya sudah mengurangi ya, meminimalisir konsumsi ayam negeri.
Ini ada jahe merah juga, sisa kemarin panen. Ini ada tong, ini tong bekas dipakai bangun rumah, ini buat kompos ya, mau dipakai buat pembuatan kompos. Ini ada daun pandan. Nah, ini tidak perlu beli daun pandan. Ini ada lidah buaya. Nah, ini ada kompos. Ini kompos hasil praktek anak-anak di sekolah. Saya bawa sebagian buat dijadikan biang nanti untuk buat kompos. Ini komposnya dari daun-daun yang berasal dari halaman sekolah, karena kita banyak sekali pohon-pohon itu di sekolah. Dijadiin kompos sama anak-anak dan hasilnya ini udah bagus. Kompos ini wah luar biasa. Ini kompos pupuk organik. Ini samping rumah sebelah kiri. Ini kebun, tidak terlalu luas sih sebetulnya. Ini kebun buah semua. Ini posisinya samping kiri rumah. Kita lihat, ini kebun. Ini ada jeruk limau, jeruk sambal. Oh, ini buahnya lebat sekali dan tidak pernah berhenti ya. Tuh. Ini ada pohon rambutan masih kecil. Ini ada lengkeng. Dulu ini lengkeng tinggi sekali, tetapi karena menghalangi sinar matahari yang masuk ke kebun hidroponik, jadi kita korbankan. Ini buahnya lebat sekali dan ini yang paling sering dicangkok. Ini udah berapa puluh batang yang dicangkok dan bisa dijual. Ini ada jambu kristal, yang pohon pertama jambu kristal yang ditanam di rumah ini. Ini buahnya lebat sekali dan ini sudah banyak juga batang yang dicangkok dan dijual, juga ditanam lagi di bagian yang lain. Jadi yang ditanam yang di pinggir kanan tadi, ini hasil cangkokan dari sini. Dan itu ada jambu Jamaika juga ya. Ini jambu kristal. Ini ada nangkadak, nangka cepedak. Masih kecil, belum berbuah, dan mudah-mudahan nanti hasilnya bisa kita nikmati. Ini ada jeruk nipis. Jeruk nipis ini juga buahnya tidak pernah berhenti. Ini kalau membuat teh manis ya, bikin teh manis pakai jeruk nipis itu segar. Buat bacem ikan dan yang ini. Ini ada nangka. Itu pohon mangga. Pohon kelapa, sebelahnya itu kebun orang. Ini ada jambu kristal lagi, kemudian ini ada jambu, ada duren. Ini baru nanam kemarin, ini sengaja kita perbanyak karena jambu kristal itu banyak disukai. Ini ada duren, nah itu batas lahan. Petai, ini petai. Ini ada jeruk peras. Nah, jeruk peras ini udah pernah berbuah sekali, tapi belum berbuah lagi. Dan yang kita gunakan mau sempit atau luas, kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Yang minimal untuk kehidupan kita sehari-hari, stok dapur, jadi tidak semuanya dibeli. Kecuali garam, mungkin kita tidak bisa nanam. Ini daun-daun dari pohon yang ada di sekitar. Ini buat dikompos, tinggal ditambah pupuk kandang, kemudian kelembabannya dijadikan lembab, tutup, sekian bulan akan jadi kompos. Kalau ingin lebih cepat bisa pakai, biar lebih cepat prosesnya, kita bisa gunakan bioaktivator. Ya, itu saja yang saya ceritakan tentang bagaimana saya memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah, samping, depan, belakang, jadi sesuatu hal yang lebih banyak berguna bagi kehidupan kami. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi inspirasi bagi yang menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.